Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Fauzan yang akan melakukan segala macam cara demi untuk bisa dekat dengan Rindu. Namun sayangnya Fauzan keduluan oleh Indra. Nah, kira-kira keputusan apa yang akan Rindu ambil? Menerima tawaran kerja dari Indra atau dari Fauzan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, saat Rindu bertemu dengan Indra di sekolahan Ayu, saat itu Indra mengatakan bahwa Ayu pernah bercerita bahwa Rindu dulu pernah mengelola sebuah kantin di sekolahan Ayu yang lama. Oleh karena hal itu, Indra akan menyiapkan kantin untuk Rindu kelola. Ya, rencananya Indra memang akan membuat kantin agar anak-anak bisa makan lebih sehat dan juga enak tanpa perlu jajan yang aneh-aneh ya kawan-kawan. Rindu terlihat sangat antusias dan bahkan pada saat itu Rindu diajak ke dapur dan Rindu merasa bahwa dapur yang Indra siapkan ini benar-benar sangat mewah dan luar biasa. Namun sayangnya Fauzan kurang suka dengan hal ini ya kawan-kawan. Fauzan mengira bahwa Indra memiliki maksud lain untuk mendekati Rindu. Ya, Fauzan memang orang yang sangat temperamen dan selalu berpikir negatif ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Fauzan melarang Rindu untuk menerima tawaran itu karena Fauzan bisa memberikan pekerjaan yang sama kepada Rindu. Namun sepertinya Rindu sedang membatasi dekat dengan Fauzan ya kawan-kawan. Selain karena dirinya juga masih sakit hati, Rindu juga tidak mau membuat Alia menjadi semakin menggila karena kesalahpahaman ini ya kawan-kawan. Namun sayangnya Fauzan tidak bisa membaca situasi kali ini. Ya, Rindu dan juga Ayu berkali-kali diserang oleh Alia. Semua itu karena kesalahan dari Fauzan, karena Fauzan yang terlalu sibuk dengan cinta dari masa lalunya. Bahkan Bunda Aminah juga sempat mengingatkan Fauzan untuk menjaga jarak dari Rindu saat ini, karena saat ini Alia adalah orang yang paling berbahaya dan memiliki potensi paling besar untuk menyakiti Rindu dan juga Ayu. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Fauzan membawa Rindu dan juga Ayu ke sebuah tempat. Fauzan mengatakan bahwa tadinya dirinya sudah mempersiapkan pekerjaan untuk Rindu di tempat itu. Namun sayangnya Rindu lebih dulu menerima tawaran dari Indra. Oleh karena hal itu, Rindu dan juga Fauzan terlihat berbincang-bincang dengan sangat serius ya kawan-kawan, hingga Adi yang melihat semua itu pun menjadi curiga. Ini hanya tentang Rindu yang mau bekerja atau tentang hal lain? Karena sepertinya Fauzan benar-benar sangat posesif terhadap orang-orang yang berada di dekat Rindu, terutama orang laki-laki ya kawan-kawan, seperti halnya Adi dan juga Indra. Kalau Adi memang memiliki perasaan kepada Rindu, begitu pula dengan Rindu yang sepertinya sudah mulai memiliki perasaan kepada Adi. Sedangkan Indra hanya berusaha untuk bisa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan anaknya, agar nanti Indra lebih mudah untuk bisa dekat dengan Cantik dan juga Angga.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun sayangnya Fauzan berpikiran lain ya kawan-kawan. Fauzan malah justru menyuruh seseorang untuk mengulik masa lalu Indra. Dan setelah mendapatkan informasinya, Fauzan datang ke kantor Indra ya kawan-kawan dan memperlihatkan sebuah berkas yang berisi kasus Indra beberapa tahun lalu tentang percobaan bunuh diri tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ya, di sana terpampang foto dan ada tulisan Indra ya kawan-kawan. Fauzan berpikir jika Indra adalah orang yang jahat tanpa mengetahui bahwa semua ini adalah manipulasi dari Alia. Fauzan mengatakan jika dirinya tidak akan membiarkan anak-anaknya dekat dengan penjahat atau dengan kriminal pengecut seperti Indra. Fauzan pergi tanpa mendengarkan penjelasan apapun. Ya, itu adalah karakter dari Fauzan yang hanya memfokuskan atau selalu percaya dengan satu bukti tanpa menggali lebih dalam terlebih dahulu. Fauzan sangat mudah terprovokasi. Pantas saja Denny sangat suka memprovokasi Fauzan ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Pak Wijanarko terlihat datang ke rumah Fauzan ya kawan-kawan, di mana di sana Pak Wijanarko membawa pelatih balet untuk Cantik dan juga Anggun. Cantik terlihat sedang berlatih balet, sementara Anggun sedang bermain piano bersama Pak Wijanarko. Alia yang pulang-pulang melihat semua itu pun benar-benar terkejut ya kawan-kawan, sehingga Alia pun menjadi marah. Tak lama setelah itu, Bu Widya menelpon Alia. Bu Widya mengancam Alia ya kawan-kawan bahwa dirinya akan merebut kembali Cantik dan juga Anggun. Jangan pikir Bu Widya akan tinggal diam begitu saja setelah Alia membakar sekolah seni milik Bu Widya dan juga Pak Wijanarko. Lalu kemudian adegan pun berganti saat Alia masuk ke kamar. Ternyata Alia malah justru menemukan sebuah surat panggilan ya kawan-kawan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, surat itu adalah surat perceraian dari Fauzan karena itu adalah surat dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Alia pun terkejut dan sampai menjatuhkan surat tersebut. Ya, nampaknya Fauzan tidak main-main untuk menceraikan Alia karena Fauzan sudah memiliki kelemahan Alia ya kawan-kawan. Apapun berkas yang Fauzan dan juga Alia tanda tangani itu bisa jadi tidak sah karena gangguan mental yang dialami oleh Alia membuat surat tersebut menjadi diragukan ya kawan-kawan. Itu berarti jikapun nanti Fauzan menceraikan Alia, Fauzan tidak akan kehilangan apapun termasuk rumah dan juga harta kekayaannya. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.